Perkenalkan, saya Dr. Gedewara Samsarga, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Saya merupakan seorang dosen yang bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di program studi bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi, pada saat kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester 4, di mana pada semester 4 ini ada beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama adalah kulit dan jaringan lunak 1, lalu burn, luka bakar 1, grafting dan tandur jaringan, serta kelainan kraniofacial kongenital dan bedah plastik pediatrik. Di mana pada mata kuliah kraniomaksilofacial trauma, saya merupakan pengampu dari mata kuliah. Nah, di sini mata kuliahnya bernama kraniomaksilofacial trauma, terdapat di semester 4 dengan beban studi SKS-nya 4, kode mata kuliah adalah BPRE 34, prasyarat mata kuliah adalah lulus pendidikan bedah plastik lanjut 1, dan capaian pembelajaran program studi adalah menghasilkan dokter spesialis bedah plastik yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Lalu, capaian pembelajaran di mata kuliah adalah mahasiswa residen mampu melakukan penatalaksanaan prinsip dasar penanganan trauma wajah, trauma jaringan lunak wajah, dislokasi temporomandibular joint, fraktur nasal, fraktur mandibula sesuai dengan prosedur. Dan deskripsi dari mata kuliah adalah mata kuliah ini membahas tentang definisi, anatomi, patofisiologi, klasifikasi, tata laksana, dan penyelidik pada penanganan trauma wajah, trauma jaringan lunak wajah, dislokasi temporomandibular joint, fraktur nasal, dan fraktur mandibular. Di mana tim pengajar terdapat ada beberapa dosen, di mana saya merupakan ketua dari mata kuliah kraniomaksilofacial trauma. Nah, di sini terdapat ada capaian pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama adalah mampu memahami prinsip dasar dan melaksanakan tata laksana penanganan trauma wajah, yang dimana metode pembelajarannya adalah kuliah interaktif, bedside teaching, yaitu langsung bertemu dengan pasien dan langsung melakukan pembelajaran melalui proses visite ataupun tindakan operasi maupun tindakan di poliklinik dan juga tindakan saat jaga di UGD. Di mana indikator capaiannya adalah memahami dan mengaplikasikan prinsip dasar terlaksana penanganan trauma wajah. Nah, untuk yang kedua adalah mampu memahami prinsip dan melaksanakan tata laksanaan penanganan trauma jaringan lunak pada wajah, yaitu metode pembelajarannya sama juga, jadi kuliah interaktif dan bedside teaching, lalu disertai juga dengan praktik. Lalu indikatornya adalah pemahaman dan aplikasi prinsip dasar terlaksana penanganan trauma jaringan lunak wajah. Lalu yang ketiga adalah mampu memahami prinsip dan melakukan tata laksana penanganan dislokasi temporomandibular joint. Jadi sama pembelajarannya melalui kuliah, lalu biasa teaching langsung bertemu dengan pasien dan juga melakukan tindakan operasi. Lalu yang keempat adalah mampu memahami prinsip dan tata laksana penanganan fraktur nasal. Jadi sama dilakukan juga pembelajaran melalui kuliah interaktif, biasa teaching dan diskusi kelompok. Dan diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan tata laksana fraktur nasal. Nah, yang kelima adalah mampu memahami prinsip dan melakukan tata laksana penanganan fraktur mandibula. Di mana di sini sama juga, jadi melalui kuliah, bedside teaching, dan juga diskusi. Nah, di sini diharapkan indikator capaian adalah memahami dan mengaplikasikan dapat melakukan penanganan pada fraktur mandibula. Nah, untuk referensinya adalah ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu buku Grape and Smith, Stephen Plastic Surgery, Bahman Guiron, dan Manual of Internal Fixation in the Craniofacial Skeleton. Baik, selanjutnya saya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi kuliah yang akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Oke, baik, selamat siang. Jadi pada siang hari ini saya akan mengajarkan sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu tentang trauma maksilofacial. Jadi, seperti yang kita tahu, trauma maksilofacial merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan sebagai ahli bedah plastik pada akhirnya. Jadi, apa yang harus kalian lakukan, yang kuasai sebagai PPDS adalah kalian mampu melakukan penelaksanaan prinsip dasar penanganan trauma wajah, trauma jaringan lunak wajah, lalu fraktur nasal, fraktur mandibula sesuai dengan prosedur yang benar. Baik, saya akan mulai dengan anatomi terlebih dahulu. Jadi trauma maksilofacial itu terdiri dari hard tissue atau fraktur dari tulang itu sendiri atau tulangnya, tulang wajah, dan juga ada soft tissue injury. Seperti yang terlihat pada gambar, ini ada tulangnya, lalu tersusun juga dari jaringan lunak atau soft tissue. Jadi yang pertama-tama yang harus kalian tahu sebagai dasar adalah bagaimana penanganan emergensinya.
Jadi penanganan emergensinya itu yang pertama seperti yang kita tahu untuk semua penanganan trauma itu adalah primary survey. Jadi primary survey adalah airway, breathing, circulation, disability, lalu setelah itu stabil baru bisa dilanjutkan ke secondary survey atau head to toe examination. Jadi yang spesifik pada trauma maksilofacial adalah permasalahan pada airway. Jadi permasalahan pada airway ini seperti yang kita tahu, jika airway bermasalah itu kematian akan sangat cepat. Jadi kita sebagai ahli bedah plastik harus mengenali tanda-tanda dan juga cara untuk menangani cedera yang mengancam airway. Jadi yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah lakukan chin lift dan jaw trough serta ingat selalu kontrol C-spine karena seringkali pada trauma maksilofacial itu terdapat adanya cedera servikal. Lalu yang penting juga seringkali pada pasien dengan trauma maksilofacial itu terdapat pendarahan ataupun benda asing seperti patahan tulang yang pada akhirnya dapat menghambat jalan nafas, sehingga yang penting kita lakukan adalah membersihkan jalan nafas. Lalu jika trauma maksilofacial ini disertai dengan penurunan kesadaran, biasanya dengan cedera kepala atau yang lainnya itu atau GCS kurang dari 8 itu sebaiknya langsung dilakukan intubasi. Lalu pada kasus sulit itu dapat dipertimbangkan dilakukan tracheostomy. Nah, yang lain itu hal yang mengancam lainnya adalah pendarahan. Jadi pendarahan ini sendiri dapat mengancam airway juga. Jadi pendarahan itu bisa berasal dari hidung, intraoral ataupun patahan tulangnya itu sendiri. Jadi yang bisa pertama-tama kita lakukan jika misalnya terdapat luka itu kita lakukan bebat tekan. Lalu kita bisa lakukan reduksi manual dengan pemasangan akbar dan juga pada luka mungkin kita langsung bisa lakukan penjahitan. Nah, pada pendarahan nasal, pendarahan hidung itu dapat dilakukan pemasangan tampon anterior dan tampon posterior. Lalu jika pendarahannya persisten, jadi kita bisa lakukan embolisasi arteri dan ligasi arteri carotis eksterna. Jadi ini untuk tata laksananya, jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu dari mana sumber dari pendarahan itu sendiri, bisa pertama-tama dari luka, dari ekstraoral atau dari kulit itu sendiri karena seperti yang kita tahu pada wajah itu vaskularisasinya tinggi sehingga akan lebih gampang berdarah. Jadi yang kita lakukan bisa membuat tekan terlebih dahulu. Lalu untuk jika pendarahan dari asalnya dari nasal, jadi kita lakukan pemasangan tampon anterior. Lalu jika tidak mempan, kita dapat tambahkan dengan tampon posterior atau dengan menggunakan balon tamponade. Lalu jika pendarahan dari intraoral pada asalnya misalnya dari patahan tulang itu bisa dilakukan reduksi fraktur. Lalu pada soft tissue kita bisa lakukan penjahitan. Namun jika pendarahannya masih persisten dapat kita pertimbangkan dilakukan embolisasi ataupun ligasi. Nah, setelah primary survey kita berhasil lakukan, lalu yang penting adalah kita lakukan inspeksi atau secondary survey pada cedera tulang maksilofacial itu sendiri. Jadi yang pertama-tama untuk status lokalisnya kita inspeksi apakah ada edem ataupun luka pada wajah. Lalu kita lakukan palpasi pada seluruh regio dari tulang wajah. Jadi ini kita bisa lakukan berurutan dari atas ke bawah, yaitu dari palpasi supraorbital, infraorbital, lalu palpasi sigoma dan arcus sigoma. Lalu kita bisa lakukan palpasi dari hidung, lalu kita lakukan palpasi, jadi sesuai dengan lokasi, biasanya kalau pada fraktur-fraktur tertentu seperti fraktur level 1, 2, dan 3 itu letak dari pemisahan fisik itu kita bisa tahu jenis patahan tulang wajahnya seperti apa. Nah, selain itu yang kita tidak boleh lupa adalah pada patah tulang wajah seringkali terdapat gangguan pada visus. Jadi selalu ingat memeriksa refleks pupil, lalu visus dan juga pemeriksaan gerak bola mata. Nah, ini untuk pemeriksaan intraoralnya. Jadi inspeksi kita lihat apakah ada tanda-tanda open fracture, lalu apakah ada asimetris, lalu apakah ada hematom, laserasi, avulsi, maloklusi. Kita lihat bagaimana susunan dari oklusi atau dentisi dari giginya, dan kita lihat apakah ada irregularitas oklusal.
Nah, untuk setelah inspeksi kita lakukan, kita bisa lanjutkan untuk dilakukan palpasi intraoral. Jadi di sini kita bisa lihat apakah ada mandibula yang tidak stabil ataupun ada floating maxilla. Dan dari sini seperti yang gambar sebelumnya, di sini tergantung lokasinya kita bisa mengetahui patahan tulangnya termasuk kira-kira di mana. Jadi dari sini kita bisa lihat kira-kira level 1, 2 ataupun 3 itu bisa dilakukan dari palpasi. Nah, ini untuk fraktur nasal. Sebenarnya dari fraktur nasal itu bisa 100% didiagnosis hanya dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik saja. Nah, jadi tulang pada hidung itu tersusun dari hard bone atau nasal bone dan juga tersusun dari kartilago. Nah, karena dia paling menonjol, seringkali terjadi patah. Jadi yang seperti kita lihat, cara mendiagnosisnya adalah kita lihat dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, apakah ada deformitas pada hidung, edem, apakah ada pendarahan atau epistasis, ada step off, ataupun apakah ada krepitasi. Lalu dari foto ronsen kita bisa lakukan untuk penunjang, kita bisa lakukan foto X-ray ataupun foto CT scan. Nah, untuk manajemennya itu tergantung dari jenis patahannya. Biasanya kalau misalnya frakturnya tidak non-dispris itu bisa kita lakukan observasi dan dilakukan konservatif. Lalu bisa juga kita lakukan close reduction. Dengan close reduction biasanya bisa dilakukan jika patahannya masih simple dan tidak komunitif. Sedangkan kalau open reduction itu biasanya kita lakukan jika frakturnya komunitif. Nah, ini yang penting juga diketahui pada pemeriksaan fisik pada saat awal itu adalah apakah ada, jadi kita periksa dengan spekulum hidung, apakah ada tanda-tanda septal hematom. Jadi ini harus segera, jika ada lihat seperti yang terlihat pada gambar itu tampak bulging septumnya. Jadi kalau seandainya ada itu harus segera dilakukan drainase, jadi dilakukan insisi. Karena jika tidak akan dapat terjadi infeksi dan memicu terjadinya abses dan akhirnya dapat mengakibatkan perforasi septum. Selanjutnya adalah faktor Noe. Jadi Noe itu adalah area di antara orbital dan nasal. Jadi seperti yang terlihat pada gambar dan juga termasuk insersi dari medial kantal tendon. Nah, dari klasifikasinya itu sendiri oleh Markowitz itu membagi eh, faktor Noe ini menurut bagaimana insersi dengan medial kantal tendon dan juga konfigurasi dari frakturnya. Jadi yang tipe pertama itu dia besar patahannya, tidak simple, tidak komunitif. Tipe 2 itu komunitif, tapi insersi medial kantal tendonnya masih utuh. Sedangkan yang tipe 3 itu komunitif disertai dengan medial kantal tendon yang sudah lepas. Nah, jadi seperti yang terlihat pada pasien ini, kita bisa lihat ini ada noe ada fraktur panfasial dan ada fraktur noe juga. Jadi dilakukan reduksi nervisasi dengan menggunakan mini plat. Pada pasien ini juga frakturnya komunitif pada zygomaticomaxillary kompleksnya disertai dengan fraktur noe juga yang sebelah kanan. Nah, untuk mendiagnosisnya sama, jadi kita dari anamnesis dan juga inspeksi, jadi kita dari pemeriksaan fisik, jadi kita lihat apakah pada pasien itu ada periorbital ekimosis dan edem, lalu ada subconjunctival hemorrhage atau tidak, lalu apakah ada epifora, lalu apakah ada rhinorrhea, epistaxis, apakah ada decreased dorsal nasal projection, atau ada anosmia, atau yang paling sering biasanya kita lihat adalah apakah ada telekantus atau tidak. Jadi kita ukur jarak antara medial kantusnya, apakah normal atau tidak. Lalu apakah ada orbital dystopia atau tidak. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya sama. Jadi untuk foto ronsen X-ray itu kurang sensitif. Jadi biasanya dapat ditunjang dengan pemeriksaan CT scan. Nah, untuk manajemennya sama seperti fraktur wajah pada umumnya semua. Jadi pertama-tama kita harus approach dulu. Uh, Approach, jadi kita um,
kita lakukan insisi untuk mengakses tulang nuinya. Jadi kita setelah direduksi, tergantung dari jenis patahannya, kita dapat melakukan pemasangan mini plat. Lalu yang selanjutnya adalah fraktur orbital floor. Jadi ini biasanya terjadi sering disebut dengan istilah blowout fracture, tapi ini sebenarnya jarang terjadi. Tapi biasanya pada blowout fracture itu yang khas adalah orbital rimnya masih utuh, tapi hanya fraktur pada dasar orbita atau orbital floor saja. Nah, ini biasanya bisa disertai gejala awalnya itu terdapat ekimosis pada daerah periorbital, bisa ada ipsilateral epistaksis dan proptosis. Lalu biasanya kalau kita periksa pasien bisa mengeluh diplopia atau keterbatasan dari gerakan bola mata. Lalu jika sudah berlangsung lama itu dapat terjadi enoptalmus. Untuk manajemennya untuk abutabular fracture itu bisa juga kita lihat apakah ada gangguan fungsi atau tidak. Jika tidak terdapat gangguan fungsi, biasanya dapat dilakukan konservatif atau non-surgical. Lalu jika terdapat adanya gangguan fungsi, itu bisa kita pertimbangkan dilakukan tindakan operasi. Nah, pada pasien ini kita lihat itu ada patahan tulang orbital yang sebelah kiri. Oke, dilanjutkan dengan faktor masila itu dari Lefort itu membagi menjadi 3. Ada level 1, level 2, dan level 3. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar itu Lefort dari faktor Lefort ini kita mengetahui bagaimana konfigurasi dari fakturnya. Jadi yang kita lihat level 1 itu hard palate dan maxillanya terpisah. Lalu level 2 seperti yang terlihat pada gambar. Dan level 3 itu juga dikenal dengan craniofacial disjunction, yaitu terpisahnya cranium dan juga maxillofacial. Nah, ini dari sini sebenarnya dari pemeriksaan fisik kita bisa tahu kira-kira pada pasien termasuk Lefort yang mana. Jadi Lefort 1 itu biasanya disertai dengan Guerin sign atau ekimosis, tapi ini cukup jarang ditemui. Jadi pada palatumnya terdapat adanya ekimosis, lalu biasanya disertai dengan floating maxilla. Lalu Lefort 2 dan Lefort 3 itu bisa terjadi edem pada midfacial, lalu bisa juga terjadi floating maxilla biasanya pada daerah piramidal. Jadi lokasinya nasalnya juga seandainya kita lakukan palpasi itu ikut bergerak juga. Lalu pada level 3 itu biasanya disertai dengan dysphase atau flattening tulang sigoma dan arcosigoma. Dan juga biasa dikenal dengan floating phase atau craniofacial disjunction. Nah, ini dapat ditunjang dengan pemeriksaan fisik penunjang, yaitu pemeriksaan foto polos dan juga CT scan. Nah, untuk penanganannya sama, yaitu kita lakukan reduksi terbuka dan pemasangan internal fixasi. Ini pada pasien ini kita lakukan approach bikoronal untuk mencapai arkosigomanya yang patah secara komunitif. Jadi setelah itu dipasangkan reduksi dan lakukan internal fixasi. Lalu seperti pada pasien ini juga pada pasien dengan fraktur Lefort juga. Selanjutnya dilanjutkan dengan fraktur psikomatiko maxillary kompleks. Jadi ini sebenarnya biasanya dikenal dengan istilah fraktur tetrapod. Jadi melibatkan 4 buttress. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, psikomatiko maxillary kompleks itu sebenarnya tersusun atas ada 5 komponen, itu frontal process, zygomatic maxillary buttress, infraorbital rim, zygomatic arc, dan juga lateral orbital rim. Untuk pemisahan fisik yang dapat dilakukan dan temuan klinisnya sama, itu didapatkan adanya deformitas dari tulang wajah,
Lalu didapatkan biasanya disertai juga dengan gangguan dari visus ataupun gerakan bola mata, dan seringkali juga disertai dengan adanya permasalahan pada hidung maupun intraoral, dan disertai juga gangguan sensoris pada area wajah. Nah ini ada secara pemeriksaan penunjang dikenal dengan, kalau foto Waters ini dikenal dengan Dolenz lines. Lalu pada CT scan untuk melihat lebih jelas lagi. Untuk manajemennya sama, jadi kita bisa lakukan konservatif ataupun tindakan operatif sesuai dengan indikasi. Ini contoh pada pasien, lakukan reduksi terbuka dan pemasangan internal fiksasi pasien ini, dan yang selanjutnya adalah fraktur mandibula. Jadi fraktur mandibula ini untuk anatomi dari mandibula itu sendiri. Lalu dari temuan klinis bisa kita lihat dari biasanya bisa didapatkan dari laserasi, hematom, ataupun maloklusi. Lalu seringkali bisa disertai dengan gangguan sensoris pada bibir bawah yang disarafi oleh nervus mentalis. Lalu bisa disertai dengan trismus ataupun nyeri saat membuka mulut, dan juga bisa terdapat adanya krepitasi. Nah, ini pada fraktur mandibula ini, terutama yang bilateral, seringkali mengakibatkan gangguan jalan nafas karena lidah yang jatuh ke belakang. Jadi sangat harus kita sebagai dokter bedah plastik harus mengenali tanda-tanda pada pasien itu hal yang mengancam airway-nya, jadi harus segera ditangani. Lalu untuk penanganan sendiri tergantung dari jenis patahan tulangnya, bisa kita lakukan konservatif, bisa dilakukan pemasangan bisa dilakukan konservatif, jadi dengan non chewing diet, jadi diet yang yang tidak mengunyah. Lalu kalau misalnya frakturnya simpel, bisa dilakukan reduksi close reduction dengan pemasangan MMF. Lalu ini contoh pemasangan dari MMF atau mandibular maxillary fixation. Jadi salah satu pilihan yang dapat kita pilih sebagai close treatment untuk fraktur yang simple. Nah, ini untuk pada fraktur yang tertentu itu bisa dipilih dengan open reduction dan internal fixation. Jadi ini approach-nya bisa kita pilih, jadi lewat intraoral ataupun extraoral. Dan untuk pemasangan mini platnya atau internal fixasinya sesuai dengan garis jumping line atau garis yang tepat untuk dilakukan pemasangan plat. Ini contoh pada pasien dilakukan posisi dari fraktur dan juga pemasangan internal fixasi. Ini juga contoh pada pasiennya lain. Ya, mungkin sekian dari kuliah yang saya bisa berikan. Jadi semoga kuliah ini masih kuliahnya bersifat basic. Jadi nanti semoga kuliah ini dapat membuka wawasan kalian nanti jika bertemu dengan pasien, dan juga kedepannya bisa lebih mengembangkan lagi dan bisa pada akhirnya dapat memberikan penanganan yang baik pada pasien. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya Putri, kira-kira apa yang ada yang ditanyakan? Selamat siang dokter, terima kasih atas kesempatannya. Dok, izin bertanya dok, kalau untuk fraktur-fraktur maksilofasial itu pada semua kasus itu perlu diberikan antibiotik ya dok? Atau ada indikasinya, misalnya kita mau menerima pasien gitu, apalagi yang misalnya ada luka di intraoralnya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya pasien-pasien dengan fraktur maksilofasial itu perlu soft diet ya berarti ya dok ya? Berapa lama kira-kira ya dok? Terima kasih dok. Oke, pertanyaannya bagus ya. Yang pertama, apakah pada patah tulang wajah atau trauma maksilofasial itu apakah selalu membutuhkan antibiotik? Itu sebenarnya masih kontroversial. Jadi banyak penelitian juga mengatakan bahwa tidak semua perlu diberikan antibiotik. Tapi anggapannya adalah eh, jadi pada fraktur tulang wajah itu dianggap sebagai open fracture. Jadi terkontaminasi dengan eh,
sangat gampang terkontaminasi, terutama dari misalnya patahan tulangnya ada di mandibula atau maksila, itu kan gampang terkontaminasi dengan oral di regio intraoral. Jadi dianggap sebagai open fracture. Maka dari itu banyak juga yang memberikan antibiotik. Tapi itu nggak salah sih sebenarnya. Dan juga sifatnya masih kontroversial. Jadi nggak ada masalah sih kalau memang seandainya dipilih untuk diberikan antibiotik profilaksis pada pasien yang trauma maksilofacial. Tapi kalau memang misalnya jelas-jelas frakturnya isolated, misalnya frakturnya kayak jauh sekali, misalnya kayak di arkus sigoma aja gitu, mungkin dipertimbangkan tidak diberi antibiotik nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya memang faktor-faktor yang yang dekat dengan regio oral, jadi nggak masalah sih diberikan antibiotik. Dan juga masih penelitian juga udah masih masih kontroversi dan juga nggak ada salahnya kita berikan antibiotik pada pasien. Nah untuk pertanyaan yang kedua itu em, pertanyaan yang kedua adalah tadi bisa diulang pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua yang soft diet, dokter, Oh, berapa soft lama? diet ya. Jadi soft diet itu sebenarnya kalau saat terutama kalau misalnya seandainya kita pilih pada pasien kita pilih penanganan yang konservatif itu bisa dilakukan penanganan soft diet. Nah, biasanya kalau soft diet benar-benar kalau misalnya seandainya pada pasien yang harusnya dilakukan tindakan operatif, tapi pasien mungkin menolak ataupun dari kondisinya secara umum mungkin dari kondisi komorbid atau apa itu tidak bisa dilakukan operasi, itu bisa disarankan sebenarnya soft diet. Kalau pada pasien yang harusnya dilakukan tindakan operasi tapi dilakukan soft diet itu bisa, tapi tidak dilakukan tindakan operasi itu biasanya soft dietnya bisa berlangsung selama 3 bulan gitu. Nah kalau misalnya kalau kalau misalnya pada misalnya pasien mungkin setelah dilakukan operasi dan operasi itu biasanya cukup 3 minggu saja dan dilakukan peningkatan diet bertahap. Jadi tergantung indikasi sih dan tergantung jenis patahan patahan tulangnya. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Putri. Ya, jika tidak ada pertanyaan, jadi mungkin pertemuan hari ini saya akhiri. Jadi semangat untuk kalian untuk belajar, semoga bisa bisa memberikan pelayanan yang baik sebagai dokter spesialis bedah plastik nanti pada akhirnya. Ya, terima kasih saya tutup presentasi kali ini. Masih dok. Terima kasih, dokter.